Salam Tiberias, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara kesaksian mujizat. Kita bersyukur di Tiberias terus mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan hari ini kita bersyukur kita ada di hari yang terakhir di tahun 2023. Dan di hari yang terakhir di tahun 2023 ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Yoris Devane bagaimana anaknya sembuh dari yaitu bakteri di dalam darah dan juga istrinya sembuh di infeksi di wajah. Langsung saja kita jumpai yaitu Pak Yoris Devane. Shalom Pak Yoris. Shalom Pak. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Shalom Bu. Iya, puji Tuhan. Gimana Pak? Silakan Pak kesaksiannya Pak. Iya, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yoris Devane. Hari ini saya bersama dengan istri Grace dan dua anak saya, Gavi dan Yesa, ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa lewat kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, lewat kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, mujizat yang kami alami. Beberapa tahun yang lalu, anak kami yang pertama pada saat berusia 1 bulan sempat tidak bisa BAB selama 4 hari. Dan di hari yang keempat, anak kami, Gavi, badannya panas tinggi, lemas, dan agak kejang Pak. Lalu kemudian pada pukul 4 pagi, kami orang tua sepakat, kami bawa anak kami ke rumah sakit, ke IGD, kemudian dilakukan penanganan, kemudian kami diminta untuk melakukan pemeriksaan darah. Lalu kemudian didapati bahwa trombosit anak kami nilainya 33 Pak, dari yang seharusnya 217. Oh gitu, jadi anak ini udah 4 hari nggak BAB gitu. Betul Pak. Lalu ternyata setelah itu mengalami step gitu ya, kejang-kejang gitu ya. Agak kejang-kejang. Nah, terus Pak Yoris bawa ke rumah sakit gitu. Bawa ke rumah sakit. Dicek darah, trombositnya 33 ya? 33. Normalnya berapa tuh Pak? Di hasil lab itu ada nilai rujukannya 217. Oh ada hasil labnya ya Pak ya? Ada hasil. Oh hasil labnya. Ya ini satu lagi ya yang trombosit. Yang ini betul Pak. Oh ini betul ya. Trombositnya 33 yang di garis bawah itu ya. Betul. Normalnya 217 di sebelahnya betul. Itu ya. Oh gitu ya. Terus. Dugaan awal demam berdarah, DBD. Lalu kemudian diminta lagi untuk melakukan pengecekan darah. Ternyata DB-nya negatif. Oh iya. Akan tetapi nilai serologi itu kadar bakteri di dalam darah itu nilainya 100 lebih dari 120. Tandanya itu lebih besar dari 120. Oh datanya juga ada ya, data medisnya juga ada ya. Medisnya ada. Oh ini datanya ya yang 100. Ini dia. Nah, di bawah itu. Oh. Rujukannya gitu. itu tidak boleh lebih dari 6. Sedangkan ini lebih dari 120. Oh, berarti jauh sekali ya. Bahasa medisnya waktu itu dijelaskan bakterinya tidak terhingga, Pak. Bakterinya tidak terhingga. Sudah terlalu banyak. Jadi anak Bapak dipenuhi bakteri gitu. Begitu, Pak. Dan darahnya. Itu di dalam darah gitu ya. Di dalam darah. Oh iya. Terus gimana Pak? Iya, jadi waktu itu dokter menyampaikan bahwa kondisi anak saya itu sangat berbahaya dengan kondisi trombositnya sangat rendah dan juga bakterinya yang sangat banyak di dalam darah. Apalagi terhingga gitu ya. Apalagi usianya baru 1 bulan waktu itu Pak. Lalu kemudian sebagai orang tua tentunya kami bercampur aduk perasaannya. Iya. Takut, terus sedih, khawatir, pokoknya bercampur aduk Pak. Lalu kemudian pada saat penanganan kami minta izin untuk pulang sebentar. Di rumah kami sujud berdoa. Kami minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Lalu kami mohonlah pertolongan Tuhan. Karena dikatakan juga Pak, bahkan medisnya bilang berdoa ya Pak. Seperti itu. Maksudnya apa itu? Berdoa ya Pak gitu. Iya, mungkin kondisinya udah bahaya gitu ya. Iya, berbahaya dia bilang untuk anak usia 1 bulan. 1 bulan gitu ya. Terus akhirnya Bapak berdoa gitu ya. Berdoa, lalu kami juga perjamuan kudus Pak. Kami juga bawa perjamuan kudusnya ke rumah sakit. Perjamuan kudus yang kami terima dari gembala sidang di sesi ibadahnya gembala sidang Pak. Sampai di rumah sakit kami doakan anak kami, kami tetesi dengan darah Tuhan Yesus dan kami urapi. Kami doa seperti apa yang
doa gembala sidang ajarkan, Pak. Doanya apa tuh doanya? Kami berdoa bahwa perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus, darah Yesus adalah darah kehidupan. Kami percaya Gabriel, Gavi, anak kami, anak kerajaan surga. Anak kerajaan surga disayang Tuhan, dijaga malaikat. Anak kerajaan surga panjang umur, tidak sakit-sakitan, tidak mati muda. Anak kerajaan surga sehat sempurna, Pak. Puji Kami Tuhan. doa ulang-ulang seperti itu, Pak. Puji Tuhan. Hasilnya? Hasilnya puji Tuhan, Pak. Ya. Tidak butuh waktu yang lama. Dalam waktu 3-4 hari, 3-4 anak hari. kami Gavi sehat sempurna, Ya. darahnya normal, dan puji Tuhan bakterinya hilang. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ini. Ini Gavi ya. Ini Gavi Gabriel. Shalom. Shalom. Sehat kamu sehat? Ya, Pinter ya? ya. Oh, puji Tuhan. Ibu boleh Ibu Grace ya namanya ya? Ibu Ya. Grace. Ibu Grace gimana Bu? Waktu bisa itu ya. Waktu Ibu anak pertama ini kondisinya begitu gimana perasaan Ibu seorang ibu ya? Yang pasti takut Pak ya, panik. Terus ya pas pulang ke rumah saya sama suami cuman saran sama saya bilang kamu sebagai ibu kamu harus kuat supaya anak kamu juga kuat. Dia bilang gitu. Kalau kamunya lemah nanti dianya juga bisa ngerasain, bisa drop juga. Jadi ya saya ya awalnya udah nggak bisa ngomong lagi, udah nangis, udah luar biasa. Tapi ya udah saya bangkitin iman, saya yakin anak saya pasti sembuh, anak kami pasti ya kami selalu berdoa Tuhan tolak segala bakteri, tolak segala virus, maka kami percaya anak kami pun dikasih perjamuan, dikasih minyak urapan, segala bakteri apapun dalam darahnya pasti bersih, pasti hilang, Tuhan pasti sembuhin. Itu aja Pak. Dan hasilnya hilang ya? Hasilnya hilang 3 hari dokter bilang udah bagus, udah nggak demam, bisa pulang ke rumah. Ya kita nangis juga, bersyukur juga. ya. Jadi ya seneng gitu ya? seneng. Bahagia ya? Luar biasa. Banget, Pak. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Ada lagi Pak yang kedua? Puji Tuhan juga Pak, kami mengalami banyak mujizat. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu istri saya mengalami infeksi di wajahnya, iritasi yang sangat parah. Jadi awal mulanya itu jerawat Pak, ada jerawat. Kemudian berusahalah diobati, bukannya sembuh, malah makin parah. Wajahnya rusak Pak. Rusak ya? Terkelupas kulitnya merah gitu kan, nggak bisa kena matahari. Jadi pokoknya iritasi merah yang parah seperti itu Pak. Lalu diberi obat Pak, ada 11 macam obat yang harus dipakai setiap hari di wajahnya dan juga ada obat minumnya. Jadi ada obat luar, ada obat oral juga yang minum. Betul. Ya. Terus. Ya lalu kenyataannya nggak ada perubahan, malah makin parah Pak. Ya kita bisa bayangkan seorang wanita Pak, wanita dimanapun di dunia pasti pengen wajahnya mulus, bersih. Bahkan wanita dimanapun rela bayar berapapun agar memiliki wajah yang bersih, wajah yang mulus gitu ya Pak. Nah ini istri saya mengalami wajah yang rusak gitu Pak, yang parah. Jadi memang saat itu kondisinya cukup tertekan Pak. Cukup tertekan. Sangat tertekan. Boleh coba Ibu tertekan ya Bu ya. Tertekan Pak. Jadi awalnya itu tahun 2008, 2009 lah, awal-awal kuliah. Jadi jerawatnya jerawat biasa. Diobatin pakai macam-macam, cuman memang tambah parah. Akhirnya ke dokter cuma nyaranin waktu itu di facial biasa. Terus dikasih salepnya dari yang 2-3 biji, lama-lama jadi 11 gitu kan. Terus dikasih obat minum. Dokter cuman bilang nggak boleh berhenti, nggak boleh stop, karena kalau nanti stop bakalan balik lagi. Nah bakalan hancur. Nah terus saya pakai aja, cuman muka saya tuh panas banget, merah, beruntusan yang luar biasa. Saya bilang dok saya nggak tahan. Nah terus dokter bilang ya tapi itu prosesnya kayak begitu, jadi kamu harus terus lanjutin. Ya udahlah, nggak lama saya inisiatif, saya nggak tahan, saya lepas obatnya, saya lepas salep. Tiba-tiba muka saya jadi kekelupas semua satu muka. Jadi kulitnya itu kekelupas, semakin saya bersihin kulitnya itu makin keluar terus. Jadi teman-teman bilangnya kayak kulit reptil gitu. Jadi seperti ganti kulit gitu Pak. Iya. Nah terus saya ke dokter lagi, saya nangis memang di depan dokter. Saya bilang dok ini kok muka saya jadi begini. Dokter akhirnya bilang ya memang begini, kamu lepas salep ya katanya gitu. Ya saya bilang saya nggak tahan Pak dok. Ya udah saya rujuk ke dokter yang lain. Jadi dokter seniornya, saya ke dokter seniornya.
dokternya cuma bilang kamu kena eksim ya, kata dia gitu. Saya bilang saya nggak tahu dok, cuman ya memang kondisinya begini. Akhirnya dia bilang ya udah saya kasih salep, tapi dia bilang nggak boleh lepas juga ya obat, kamu harus sampai tuntas. Kalau kamu lepas nanti bisa balik lagi. Ya udahlah saya pakai terus, cuman saya nggak tahan, udah setahun jalan nggak ada perubahan sih, ada udah lebih baik, tapi saya nggak bisa lepas sama salep atau obat-obatan. Akhirnya saya keinget Tiberias gitu, karena waktu itu tahun 2003 teman saya bawain perjamuan sama minyak urapan. Waktu saya sekolah, saya bilang sama dia kalau nenek saya lagi sakit, cuman nggak ngerti gimana, dia jemaat Tiberias Ciputra, jadi dia bawain lah, nih dia bilang Grace ini perjamuan, ini minyak urapan, dikasih ya ke nenek, ini bener-bener tubuh darah Tuhan Yesus, dia bilang gitu, diolesin pakai minyak. Oh iya, ya saya kan masih gereja lama, jadi saya bawa aja, nggak banyak tanya. Nah, tapi saya masih gereja yang lama, terus tibalah di tahun 2008-2009, saya ajak papa saya, Pak kita ke Tiberias yuk Pak, ke Mall Ciputra. Papa waktu itu juga sakit tulang belakang kan, jadi saya ingat ada KKR-nya Bapak, almarhum Bapak Pariaji. Terus saya ajak berdua sama Papa, terus setiap altarko kita minta minyak gitu. Terus pada saat minta minyak ini saya guyur muka saya olesin muka saya bilang, Tuhan saya pasti sembuh gitu, nggak mau ketergantungan obat terus menerus. Papa juga olesin ke tulang belakangnya segala macam. Tiba ada baptisan selam waktu itu, jadi saya tahun 2010 saya baptis. Di kolam Bapak cuma tanya mau doain apa gitu. Terus saya bilang Pak, saya ketergantungan obat, saya ketergantungan salep, nggak boleh lepas obat, saya pengen lepas dari salep sama obat-obatan, saya bilang gitu. Bapak langsung bilang oh iya, terus dia ambil minyak, terus langsung cipratin satu muka saya diguyur gitu. Oh gitu. Terus saya Bapak lihat waktu diguyur, coba. Enggak, dia belum. Enggak lihat, belum lihat ya. Terus diguyur gitu. Diguyur gitu, saya langsung diguyur satu muka saya. Satu mukanya diguyur. Iya. Terus disuruh buka mulut, saya dimasukin juga ke minyak urapan. Kata Bapak, yakin ya kamu pasti sembuh, nggak ada lagi ketergantungan obat, nggak ada lagi pakai salep-salep sebanyak itu katanya. Oke, saya imanin ya Pak. Hasilnya? Nah nggak lama saya masih terus pakai, tapi saya imanin berapa bulan kemudian saya lepas lah salepnya satu persatu. Akhirnya ya saya nggak ketergantungan lagi, nggak ada ketergantungan, nggak ada masalah. Dan kulitnya udah bagus. Kulitnya gitu ya? udah kembali normal. Kalaupun ada jerawat ya paling hanya hormonal dan lain-lain seperti itu. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi gimana? Udah lihat istrinya udah bagus gitu ya? Sudah, puji Tuhan Pak, sudah cantik Pak. Cantik ya, puji Tuhan. Jadi gimana Pak? Bersyukur ya di Tiberias ya? Puji Tuhan, sangat bersyukur Pak. Saya dididik dan besar di gereja ini Pak, di Tiberias. Iya. Nah, jadi bersyukur ya, ada banyak mujizat terjadi, juga anak juga sembuh ya, padahal bakterinya nggak terhingga itu ya. Tidak terhingga bahasa medisnya puji Tuhan. dibilang. Nah, yang menyaksikan acara ini Pak Yoris mungkin di Gading Nias atau mungkin di rumah, mungkin ada yang sedang anaknya lagi sakit ya, atau mungkin ibu-ibu yang mungkin ya kulitnya sedang ada masalah, bisa sembuh dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Dengan penuh percaya diri, saya mengatakan pasti sembuh karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Asalkan kita boleh terus cari Tuhan, kita terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita terus diurapi dengan minyak urapan, yakin dan percayalah, yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan pernah dirusakkan. Puji Tuhan. Ibu sebagai penutup bersyukur ya? Sangat bersyukur Pak, puji Tuhan. Iya. Bersyukur ya di Tiberias ada. Papanya juga akhirnya sembuh gitu ya? Papa sekarang udah jauh membaik ya. Jadi memang dipakai minyak urapan terus. Iman juga berdoa. Ada usaha memang waktu itu ada akupuntur segala macam. Cuman ya nggak ada hasilnya juga. Ya, tapi setelah diurapi minyak jadi sembuh ya, sehat ya, panjang umur ya. Yes. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh papanya itu ya? Masih ikut. Oh itu papanya ada ya. Ya Om, Tuhan berkati ya, sehat ya. Ya puji Tuhan saudara, demikian kesaksian dari Pak Yoris Devane, bagaimana anaknya disembuhkan dari atau bakteri di dalam darah, bahkan bakterinya tak terhingga, bahkan dokter sudah bilang berdoa saja, artinya ya sudah parah sekali, tapi melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan anaknya sembuh, dan juga Ibu Grace ya, istri Pak Yoris disembuhkan dari infeksi di wajah setelah diguyur dengan minyak urapan. Hari ini siapapun saudara menyambut tahun baru, mujizat tetap terjadi. Amin. 2024
mujizat yang besar, lebih besar lagi Amin. terjadi dalam hidup kita. Demikian kesaksian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.